Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Pada Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, terjadi insiden penembakan yang menewaskan 3 anggota Polsek Negara Batin saat mereka menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kanan, Lampung. Para korban ditembak dari jarak dekat, sekitar 6 hingga 13 meter. 2 prajurit TNI, yaitu Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, telah mengakui melakukan penembakan tersebut. Saat ini, keduanya telah diamankan oleh Detasemen Polisi Militer, Denpom, Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saksi mata di lokasi kejadian melaporkan bahwa salah satu oknum TNI membawa 2 jenis senjata api, yaitu senjata laras panjang dan senjata yang diselipkan di pinggang. Tim investigasi gabungan berhasil menemukan 1 pucuk senjata api laras panjang kaliber 5,56 mm yang diduga digunakan dalam insiden tersebut. Senjata ini ditemukan sekitar 5-6 km dari lokasi kejadian, dibuang di area semak-semak. Selain itu, ditemukan 13 selongsong peluru dari 3 jenis senjata api di lokasi kejadian. Tim investigasi gabungan TNI dan Polri sedang melakukan uji balistik untuk mencocokkan proyektil yang ditemukan dengan senjata yang diamankan. Kapuspen TNI Brigjen TNI Christomei Sianturi menyatakan bahwa TNI menunggu hasil investigasi tim gabungan TNI Polri terkait insiden ini. Ia menegaskan bahwa jika terbukti ada pelanggaran hukum, anggota yang terlibat akan dihukum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Kasus ini masih dalam penyelidikan intensif oleh tim gabungan TNI dan Polri untuk mengungkap motif dan kronologi lengkap insiden tersebut. Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena muncul dugaan bahwa insiden penembakan bukan hanya dipicu oleh emosi sesaat, tetapi juga berkaitan dengan persaingan dalam bisnis ilegal sabung ayam dan dugaan praktik setoran kepada aparat. Fakta baru dan dugaan motif. 1. Dugaan persoalan setoran. Beberapa sumber menyebutkan bahwa arena sabung ayam di Kampung Karangmanik sudah lama beroperasi dengan perlindungan dari oknum aparat. Polisi yang melakukan penggerebekan diduga tidak berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang selama ini mengelola keamanan lokasi, sehingga memicu konflik. 2. Kesaksian warga. Saksi mata menyatakan bahwa setelah ketiga polisi tertembak, para pelaku langsung melarikan diri. Warga yang berada di sekitar lokasi sempat mendengar suara pertengkaran sebelum terdengar rentetan tembakan. 3. Penemuan barang bukti. Tim penyelidik menemukan 13 selongsong peluru di lokasi kejadian, berasal dari 3 jenis senjata api. 1 senjata laras panjang kaliber 5,56 mm ditemukan dalam kondisi sudah dibuang sejauh 5-6 km dari tempat kejadian. Kamera pengawas di sekitar lokasi masih diperiksa untuk mengetahui siapa saja yang berada di arena sabung ayam saat kejadian. Langkah hukum. Prajurit TNI yang terlibat ditahan. Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah saat ini berada dalam tahanan Detasemen Polisi Militer, Denpom, Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman berat, termasuk pemecatan dari dinas militer dan pidana penjara. Pernyataan resmi TNI dan Polri. Kapuspen TNI Brigjen TNI Christomei Sianturi menegaskan bahwa kasus ini ditangani secara transparan dan hukum tetap ditegakkan. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika memastikan bahwa kepolisian akan terus bekerja sama dengan TNI untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. Kasus ini masih dalam tahap investigasi, dan publik menantikan hasil akhir dari penyelidikan untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pihak lain dalam insiden tragis ini. Dinamika terbaru dalam kasus penembakan 3 polisi di Lampung. Seiring dengan berjalannya investigasi, beberapa fakta baru terus terungkap, menambah kompleksitas kasus ini. Penyidik dari tim gabungan TNI dan Polri kini mulai menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam operasi judi sabung ayam di Lampung dan dugaan keterlibatan oknum aparat lain dalam insiden penembakan ini. 1. Dugaan motif lain, konflik kepentingan dan bisnis ilegal. Beberapa sumber dari internal aparat menyebutkan bahwa penembakan ini bukan sekadar aksi spontan, tetapi diduga berkaitan dengan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis ilegal. Perebutan kendali arena judi. Arena sabung ayam di Kampung Karangmanik disebut-sebut sebagai salah satu yang paling besar di daerah tersebut, dengan omset harian mencapai ratusan juta rupiah. Ada dugaan bahwa arena ini sudah lama dilindungi,
oleh oknum aparat tertentu, baik dari unsur TNI maupun Polri, yang menerima setoran rutin. Penggerebekan yang dilakukan oleh 3 polisi tersebut diduga tidak dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di arena judi itu. Dugaan adanya backing ganda. Dalam penyelidikan awal, ditemukan indikasi bahwa lokasi sabung ayam ini berada dalam pengawasan lebih dari satu kelompok aparat. Konflik bisa muncul ketika ada perebutan pengaruh atau ketika satu pihak merasa tidak mendapatkan bagian yang seharusnya. Motif penembakan bisa jadi bukan sekadar spontanitas, tetapi akibat adanya gesekan antara dua kubu yang sama-sama memiliki kepentingan dalam arena judi tersebut. 2. Rekonstruksi kejadian, apa yang sebenarnya terjadi. Tim penyidik telah memeriksa saksi mata, barang bukti, dan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Berikut adalah rekonstruksi sementara insiden penembakan. Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. 3 anggota Polsek Negara Batin datang ke arena sabung ayam untuk melakukan penggerebekan. Mereka tidak datang dengan tim besar, hanya bertiga, yang menimbulkan dugaan bahwa mereka datang bukan untuk operasi resmi, melainkan mungkin untuk tujuan tertentu. Pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Ketegangan terjadi antara polisi dan sekelompok orang yang ada di lokasi, termasuk Peltulubis dan Kopka Basarsyah. Saksi mata menyebutkan ada adu mulut antara kedua pihak sebelum akhirnya terdengar rentetan tembakan. Pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. 3 polisi tewas di tempat akibat luka tembak di bagian kepala dan dada, yang menunjukkan bahwa penembakan dilakukan dengan presisi tinggi. Para pelaku segera meninggalkan lokasi. Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Polisi tiba di lokasi dan menemukan 3 korban dalam kondisi meninggal. Investigasi awal menemukan selongsong peluru dari 3 jenis senjata api, termasuk senjata laras panjang kaliber 5,56 mm. 3. Reaksi dari TNI dan Polri. Kapuspen TNI Brigjen TNI Christomei Sianturi menegaskan bahwa TNI tidak akan melindungi anggotanya yang bersalah dan akan menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan bahwa kepolisian akan menelusuri apakah ada keterlibatan oknum lain dalam kasus ini. Pangdam 2, Sriwijaya Maijen TNI Justinus mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap anggota yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perjudian. 4. Tuntutan keluarga korban dan desakan publik. Keluarga korban meminta keadilan dan menuntut agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. LSM Anti Korupsi dan pengamat hukum menyoroti kasus ini sebagai bukti bahwa perjudian ilegal masih menjadi masalah serius di banyak daerah dengan keterlibatan oknum aparat. Desakan muncul agar dilakukan pembersihan di tubuh TNI dan Polri untuk memberantas praktik perlindungan terhadap bisnis ilegal. 5. Langkah selanjutnya dalam kasus ini. Sidang militer, Peltulubis dan Kopka Basarsyah kemungkinan akan diadili di Mahkamah Militer jika terbukti bersalah. Pengusutan jaringan judi ilegal, pihak berwenang akan menelusuri apakah ada pihak lain yang selama ini melindungi arena sabung ayam tersebut. Reformasi internal, kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperketat pengawasan terhadap aparat yang terlibat dalam bisnis ilegal. Kesimpulan, kasus ini bukan sekadar aksi kriminal biasa, tetapi bisa mengungkap jaringan perjudian ilegal yang melibatkan oknum aparat. Dengan penyelidikan yang masih berjalan, publik menunggu apakah kasus ini akan benar-benar diusut hingga ke akar-akarnya atau justru akan berhenti di beberapa tersangka saja. Perkembangan terbaru kasus penembakan 3 polisi di Lampung. Seiring dengan makin mendalamnya penyelidikan, muncul beberapa perkembangan signifikan dalam kasus ini. Tim investigasi gabungan TNI dan Polri kini tidak hanya fokus pada 2 oknum prajurit yang sudah ditahan, tetapi juga mulai mengarah pada kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. 1. Dugaan keterlibatan oknum lain dalam bisnis judi ilegal. Beberapa indikasi terbaru semakin menguatkan dugaan bahwa insiden ini tidak hanya sekadar konflik pribadi, tetapi berkaitan dengan kepentingan ekonomi ilegal. Keterlibatan oknum lain dalam jaringan judi sabung ayam. Berdasarkan pemeriksaan awal, ditemukan bukti bahwa arena sabung ayam di Kampung Karangmanik sudah beroperasi selama bertahun-tahun dengan perlindungan dari sejumlah pihak. Sejumlah transaksi mencurigakan ditemukan dalam rekening milik beberapa orang yang diduga sebagai bagian dari jaringan ini. Beberapa nama oknum aparat, baik dari kepolisian maupun militer, mulai muncul dalam investigasi. Dugaan pembagian setoran yang tidak merata.
Salah satu teori yang berkembang adalah bahwa 3 polisi yang datang ke lokasi bukan dalam rangka penggerebekan resmi, melainkan memiliki agenda tertentu. Ada indikasi bahwa mereka mungkin datang untuk meminta jatah dari bisnis tersebut atau untuk menekan pihak tertentu, yang kemudian memicu ketegangan. Ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan dari bisnis ini diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya penembakan. 2. Bukti baru dari investigasi forensik. Tim forensik dari Mabes Polri dan TNI menemukan beberapa bukti yang semakin memperjelas kronologi kejadian. 13 selongsong peluru dari 3 jenis senjata. Peluru yang ditemukan berasal dari senjata laras panjang kaliber 5,56 mm dan 2 jenis pistol lainnya. Pengujian balistik sedang dilakukan untuk memastikan dari senjata mana peluru yang mengenai korban berasal. Ditemukannya senjata yang dibuang. Satu senjata laras panjang yang diduga digunakan dalam insiden ini ditemukan di semak-semak sekitar 5-6 km dari lokasi kejadian. Diduga, senjata ini sengaja dibuang untuk menghilangkan barang bukti. Pemeriksaan CCTV dan rekaman komunikasi. Rekaman CCTV di sekitar lokasi sedang dianalisis untuk melihat siapa saja yang berada di arena sabung ayam saat insiden terjadi. Tim penyidik juga sedang memeriksa rekaman komunikasi antara beberapa pihak untuk mencari tahu apakah ada perintah atau koordinasi terkait kejadian ini. 3. Dampak terhadap hubungan TNI-Polri. Insiden ini sempat menimbulkan ketegangan antara dua institusi, tetapi pimpinan kedua lembaga berusaha menenangkan situasi dan memastikan bahwa kasus ini akan diselesaikan sesuai prosedur hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan bahwa TNI tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti bersalah. Pembentukan tim investigasi gabungan untuk memastikan transparansi dalam penyelidikan dan menghindari adanya konflik kepentingan. 4. Reaksi publik dan tekanan terhadap aparat penegak hukum. Kasus ini telah menjadi sorotan nasional, dengan berbagai pihak menyerukan agar investigasi dilakukan secara transparan dan menyeluruh. LSM Anti Korupsi dan Organisasi Hak Asasi Manusia mendesak agar kasus ini tidak berhenti hanya pada pelaku di lapangan, tetapi juga menyelidiki pihak-pihak yang berperan di balik layar. Masyarakat menuntut reformasi di tubuh aparat keamanan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Beberapa anggota DPR mulai mempertanyakan praktik perjudian ilegal yang diduga mendapat perlindungan dari oknum aparat. 5. Langkah selanjutnya. Dalam beberapa hari ke depan, beberapa langkah penting akan dilakukan. 1. Sidang militer bagi 2 prajurit yang sudah ditahan. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman berat, termasuk pemecatan dan hukuman pidana. 2. Pengusutan lebih lanjut terhadap keterlibatan oknum lain. Tim penyidik akan mendalami apakah ada perwira yang terlibat dalam jaringan ini. 3. Pemberantasan arena judi ilegal di Lampung dan daerah lain. Kasus ini bisa menjadi momentum untuk melakukan tindakan lebih luas terhadap perjudian ilegal yang masih marak. Kesimpulan, kasus ini semakin menunjukkan indikasi bahwa insiden penembakan bukan hanya sekadar konflik spontan, melainkan bagian dari masalah yang lebih besar terkait bisnis ilegal dan dugaan korupsi di kalangan oknum aparat. Publik kini menunggu apakah kasus ini akan benar-benar diusut hingga ke akar-akarnya atau hanya akan berhenti pada beberapa pelaku di lapangan. Perkembangan terbaru kasus penembakan 3 polisi di Lampung. Investigasi yang dilakukan oleh tim gabungan TNI dan Polri terus membongkar fakta-fakta baru. Tidak hanya 2 prajurit TNI yang telah ditahan, tetapi kini muncul dugaan adanya keterlibatan jaringan yang lebih luas, termasuk oknum dari kedua institusi yang diduga memiliki kepentingan dalam bisnis perjudian ilegal. 1. Penangkapan dan pemeriksaan oknum baru. Setelah penahanan Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, kini tim penyidik mulai memeriksa beberapa oknum lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan insiden ini. Penangkapan tersangka baru. Seorang anggota kepolisian dari Polsek Negara Batin telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Oknum ini diduga memiliki peran dalam pengelolaan arena sabung ayam dan memiliki komunikasi dengan beberapa pihak sebelum kejadian. Seorang sipil yang merupakan bandar utama arena judi juga ditahan. Ia diduga menjadi perantara dalam distribusi uang setoran kepada oknum aparat yang melindungi bisnis ini. Tim penyidik masih mendalami apakah ada keterlibatan perwira tinggi yang terlibat dalam jaringan ini. 2. Temuan baru dari barang bukti. Analisis forensik senjata api.
Tim forensik mengonfirmasi bahwa peluru yang membunuh 3 polisi berasal dari senjata laras panjang milik TNI. Uji balistik menunjukkan bahwa tembakan dilakukan dari jarak dekat, mengindikasikan bahwa korban ditembak dalam situasi di mana mereka tidak sempat memberikan perlawanan. Dokumen dan rekaman yang menguatkan dugaan jaringan ilegal. Penyelidikan terhadap rekening tersangka menunjukkan aliran dana yang mencurigakan. Ada transaksi dengan jumlah besar yang melibatkan beberapa individu yang kini sedang diperiksa. Tim investigasi juga menemukan rekaman komunikasi antara beberapa oknum sebelum dan sesudah insiden. Beberapa pesan mencurigakan mengindikasikan adanya perintah atau koordinasi terkait insiden ini. 3. Dugaan konspirasi, apakah ini eksekusi terencana? Sejumlah pengamat dan analis kriminal mulai mempertanyakan apakah penembakan ini merupakan reaksi spontan atau bagian dari eksekusi terencana. Fakta bahwa polisi yang datang hanya bertiga tanpa pengawalan kuat menimbulkan tanda tanya. Ada dugaan bahwa mereka tidak berniat melakukan penggerebekan resmi, melainkan memiliki agenda lain. Rentetan tembakan yang akurat ke arah korban menunjukkan bahwa penembak memiliki keterampilan tinggi. Hal ini membuat spekulasi bahwa insiden ini bukan sekadar bentrokan spontan, melainkan aksi yang sudah dipersiapkan. Pembuangan senjata beberapa kilometer dari TKP menunjukkan adanya upaya menghilangkan barang bukti. Tim penyidik masih mencari tahu apakah ada dalang yang mengatur peristiwa ini atau apakah insiden ini berkembang secara tidak terduga akibat ketegangan di lokasi. 4. Reaksi dari TNI dan Polri. Ketegangan sempat meningkat antara kedua institusi setelah insiden ini, tetapi pimpinan TNI dan Polri terus berupaya meredam konflik agar kasus bisa diusut secara objektif. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutupi kasus ini dan siap membuka fakta sebenarnya. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan bahwa siapapun yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tim investigasi gabungan telah diperkuat dengan kehadiran penyidik dari Mabes Polri dan Puspom TNI. Selain itu, dilakukan pertemuan tertutup antara pimpinan TNI dan Polri untuk membahas langkah-langkah strategis agar tidak terjadi benturan di lapangan. 5. Tekanan publik dan desakan reformasi. Kasus ini semakin menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi keras, terutama terkait dugaan perlindungan aparat terhadap bisnis perjudian ilegal. LSM Anti Korupsi menuntut agar jaringan perjudian ilegal diusut hingga ke akar-akarnya, bukan hanya pelaku lapangan tetapi juga backing aparat di belakangnya. Beberapa anggota DPR mulai menekan Kapolri dan Panglima TNI untuk melakukan reformasi internal agar kasus serupa tidak terulang. Masyarakat semakin vokal menuntut penegakan hukum yang adil, mengingat ada anggapan bahwa aparat seringkali kebal hukum dalam kasus semacam ini. Sejumlah aksi demonstrasi kecil juga mulai muncul di Lampung, dengan tuntutan agar kasus ini tidak ditutup-tutupi. 6. Langkah berikutnya. Dalam beberapa hari ke depan, ada beberapa langkah penting yang akan diambil. 1. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap oknum yang ditahan. Penyidik akan menggali lebih dalam kemungkinan adanya perintah dari pihak lain. 2. Sidang militer untuk 2 prajurit TNI yang telah ditahan. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi pemecatan dan hukuman pidana berat. 3. Investigasi lebih dalam terhadap aliran dana perjudian ilegal. Tim investigasi akan menelusuri siapa saja yang menerima setoran dari bisnis sabung ayam ini. 4. Operasi pemberantasan perjudian ilegal di Lampung dan daerah lain. Kasus ini telah menjadi momentum bagi aparat untuk menindak arena perjudian ilegal yang selama ini beroperasi dengan perlindungan dari oknum tertentu. Kesimpulan, kasus ini semakin berkembang menjadi lebih dari sekadar insiden kriminal biasa. Dugaan adanya jaringan perjudian ilegal yang melibatkan oknum aparat telah membuka persoalan yang lebih luas mengenai praktik ilegal yang masih terjadi di berbagai daerah. Masyarakat kini menunggu apakah penyelidikan ini akan benar-benar transparan dan menyentuh aktor-aktor besar di balik kasus ini, atau apakah akan berakhir dengan hanya menghukum pelaku di lapangan tanpa membongkar dalang sebenarnya. Babak baru kasus penembakan 3 polisi di Lampung. Kasus penembakan 3 anggota polisi di arena sabung ayam di Lampung semakin berkembang dengan munculnya bukti-bukti baru serta penangkapan tersangka tambahan. Kini, fokus investigasi tidak hanya pada 2 oknum TNI yang sudah ditahan, tetapi juga pada jaringan perjudian ilegal yang melibatkan oknum dari kepolisian dan sipil. 1. Penangkapan tersangka baru.
Tim investigasi gabungan TNI Polri telah melakukan serangkaian penangkapan terhadap beberapa individu yang diduga memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan insiden ini. Tersangka yang baru diamankan. 1. Aibtu S., anggota Polsek Negara Batin. Diduga memiliki peran dalam pengelolaan keamanan di arena sabung ayam. Diduga sempat bertemu dengan korban sebelum kejadian. 2. Herman alias Haji Men, pemilik arena sabung ayam. Merupakan bandar utama di lokasi kejadian. Diduga memiliki hubungan bisnis dengan beberapa oknum aparat. 3. Dua orang sipil yang diduga sebagai pengelola keuangan arena judi. Salah satu dari mereka bertindak sebagai kasir yang mengatur distribusi uang setoran. Keduanya ditangkap di lokasi terpisah dan kini tengah diperiksa intensif. Apa yang mereka ungkapkan? Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibtu S mengakui bahwa arena sabung ayam tersebut memang mendapat perlindungan dari beberapa oknum aparat. Herman, sebagai bandar utama, menyebut bahwa ada sistem setoran rutin kepada beberapa pihak, baik dari unsur kepolisian maupun TNI. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa penembakan 3 polisi bukan sekadar aksi spontan, tetapi mungkin terkait konflik kepentingan dalam jaringan perjudian ilegal. 2. Temuan dari rekening dan bukti elektronik. Tim forensik keuangan mulai menelusuri aliran dana yang terkait dengan perjudian di arena sabung ayam tersebut. Ditemukan transaksi bernilai ratusan juta rupiah dalam rekening milik Herman yang mengarah ke beberapa individu, termasuk oknum aparat. Analisis rekaman komunikasi menunjukkan adanya perintah untuk mengamankan bisnis ini dari pihak luar. Tim investigasi masih mendalami apakah penembakan 3 polisi tersebut merupakan bagian dari upaya mempertahankan bisnis atau ada faktor lain yang lebih dalam. 3. Kemungkinan motif pembunuhan, persaingan internal atau eksekusi terencana. Sejauh ini, ada 2 teori utama mengenai penyebab penembakan. A. Persaingan internal di kalangan oknum aparat. Polisi yang tewas diduga datang ke arena sabung ayam untuk menagih setoran atau meminta jatah lebih besar. Hal ini memicu ketegangan dengan pihak yang selama ini mengelola bisnis tersebut. Situasi berubah menjadi konfrontasi yang berujung pada penembakan. B. Eksekusi terencana. 3 polisi tersebut mungkin dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan bisnis, sehingga ada pihak yang ingin menyingkirkan mereka. Cara penembakan yang dilakukan dengan presisi menunjukkan bahwa pelaku memiliki keterampilan tinggi. Dugaan kuat bahwa ada perintah dari pihak yang lebih tinggi untuk mengeksekusi mereka. Tim investigasi masih mengumpulkan bukti untuk memastikan skenario mana yang lebih mendekati kebenaran. 4. Reaksi dari TNI dan Polri. Kasus ini masih menjadi perhatian nasional dan menimbulkan ketegangan antara 2 institusi. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi anggotanya yang terlibat dalam bisnis ilegal. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa TNI akan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada hukum yang berlaku. Untuk mencegah gesekan lebih lanjut, kedua institusi sepakat membentuk tim penyelidik gabungan yang diawasi oleh Mabes Polri dan Puspom TNI. 5. Dampak dan desakan publik. Kasus ini membuka mata masyarakat bahwa perjudian ilegal masih menjadi masalah serius di berbagai daerah, dengan dugaan keterlibatan oknum aparat yang seharusnya menegakkan hukum. LSM Anti Korupsi menuntut pembersihan di tubuh aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang. Beberapa anggota DPR mulai menekan pemerintah untuk melakukan reformasi terhadap sistem pengawasan terhadap bisnis ilegal. Masyarakat menuntut agar kasus ini tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mengusut aktor intelektual di balik jaringan perjudian ilegal ini. 6. Langkah berikutnya. Dalam beberapa hari ke depan, beberapa langkah penting yang akan dilakukan. 1. Sidang militer untuk 2 prajurit TNI yang ditahan. Jika terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman berat, termasuk pemecatan. 2. Pemeriksaan terhadap oknum polisi yang baru ditahan. Penyidik akan menelusuri sejauh mana keterlibatan mereka dalam bisnis ilegal ini. 3. Penyelidikan lebih lanjut terhadap aliran dana. Investigasi akan terus menelusuri siapa saja yang menerima uang dari bisnis judi ini. 4. Operasi pemberantasan perjudian ilegal di Lampung dan daerah lain. Kasus ini menjadi pemicu bagi aparat untuk lebih serius dalam menangani perjudian ilegal. Kesimpulan, kasus ini tidak hanya sekadar insiden penembakan biasa, tetapi membuka persoalan yang lebih luas mengenai jaringan bisnis ilegal yang melibatkan oknum aparat. Dengan semakin banyaknya bukti yang muncul,
Publik kini menunggu apakah kasus ini benar-benar akan diusut hingga ke akar-akarnya atau justru akan berhenti di tingkat pelaku lapangan tanpa mengungkap siapa dalang sebenarnya.